Yang semuanya kita masih mau melanjutkan ibadah kita, puji-pujian kita mau melanjutkan ibadah kita yang kedua. Sambil menunggu teman-teman yang lain, yuk kita persiapkan hati kita dalam saat teduh untuk memasuki ibadah pada siang hari ini. Amin. Hari ini kita mau naikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita pujikan, nyanyi dan bersoraklah. Dia Yesus kita, penyelamat kita, tiada yang seperti Engkau. Dia penghibur kita, Dia pelindung kita, Dia menara kekuatan yang teguh. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti ada padamu. Amin. Yesus kami, pelindung kami, tiada yang seperti Allah kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
hormat kita, kuasa bagi raja kita. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berdoa, Tuhan, kami tahu, kami mengimani dengan sungguh bahwa tiada janji seperti janji Tuhan, tiada janji seperti yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam ibadah ini, tolong berkati, tolong sertai dari awal sampai dengan pada akhirnya nanti. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan kepada kami, kiranya Tuhan pun melayakan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Dengan penuh sukacita kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dengan sukacita ya. Kita mau pujikan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata kita, tidak pernah didengar telinga kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, kita percaya Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Bersama-sama Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin saudara. Kita memujikan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan sungguh-sungguh kita mau nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak
dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak berubah. Kuasa Tuhan ada bagi kita. Dan Tuhan yang Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Ya, kita bersyukur ya, karena kita punya Allah yang sanggup, Allah yang punya kuasa yang luar biasa, tapi pun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dari Allah yang penuh kuasa, kita juga diberi kuasa sama Tuhan. Raja kita yang mulia, Dia memberi kepada kita orang-orang yang mengasihi Tuhan kuasa yang luar biasa juga untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat lainnya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada di dalam kita, siapa yang dapat melawan? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Amin, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau nyatakan lagi dari awal ya. Kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Amin. Kita mau nyatakan lagi, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersama, bila Allah ada bersama kita, bila Allah, siapa yang bisa jadi lawan kita? Karena Tuhan kita sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari bersama-sama kita nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Mari kita naikkan pujian kita bagi Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja, Raja kita, Tuhan kita, Allah kita, penyelamat kita. Dia satu-satunya pribadi dalam hidup kita. Silakan duduk. Kita mengucap syukur karena hari ini kita memasuki Advent pertama tentang pengharapan di dalam Tuhan. Masa-masa Advent adalah masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai Mesias Juru Selamat kita, tapi kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita menempati rumahnya di surga nanti. Dan saat ini kita akan belajar tentang kitab Daniel bersama. Kita akan diberkati lewat firman Tuhan.
Mari kita persiapkan hati kita lewat pujian Pelangi Kasih-Nya. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang beriman kepada Tuhan menantikan pelangi kasih-Nya Tuhan. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami? Mungkin tidak dapat kita mengerti. Mungkin dapat saat kita menghadapi cobaan. Kita tahu semua gak akan melebihi kekuatan kita. Kekuatanmu, Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati. Tanamkan di hati, inilah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Pada yang minta roti, satu hal tanamkan di hati. Tanamkan indah semua yang Tuhan beri. Yang Tuhan beri karena tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya bagi kita yang agung yang mulia. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita mulai dengan doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap karya ciptaan-Mu, segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Kami siap sekarang diberkati dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini atas cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita.
Tidak jauh beda teks yang kita bahas juga hari ini, atau kita akan diberkati firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel yang pasal yang ketiga ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Dan saya memberikan tema bagi kita pada hari ini adalah bukti orang yang beriman. Kita akan membuka Alkitab kita dari Daniel pasal 3. Meskipun panjang, saya akan ringkas. Kita baca ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 3 ayat ya. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kalau sudah ketemu, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jemaat, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Ya, cukup ya di situ ya, 3 ayat. Kita bersyukur ya. Bisa ditampilkan di slide? Ya. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Saya memberikan tema bagi kita adalah bukti orang beriman. Tadi Pak Pendeta Alex telah membahas daripada Ibrani. Kenapa saya mengambil bukti? Karena di seluruh kitab Ibrani pasal 11 itu menjelaskan tentang bagaimana dijelaskan dari tokoh-tokoh yang dijelaskan di sana adalah bahwa bukti orang beriman itu dijelaskan daripada kriteria-kriteria dan pengalaman hidup mereka dengan Tuhan. Dan oleh karena itu termasuk kitab Daniel ini pasal yang ketiga. Dia berikan sebuah pengalaman iman. Orang yang beriman harus ada bukti. Kalau yang berkata tentang bukti berarti itu berkaitan dengan sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang bisa dilihat dan bisa diperhatikan oleh orang lain. Apa buktinya kamu orang yang beriman? Ya. Apa buktinya seseorang itu beriman? Dilihat daripada selama dia bagaimana mengikut Tuhan dan cara hidupnya. Suatu hari saya memberikan ilustrasi. Karena ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel dan termasuk ketiga anak muda namanya SMA. SMA ini disingkat dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan oleh karena itu suatu hari anak kami masih kecil ini. Dia masih kecil lalu mati lampu, lalu kita nyalakan lilin. Kita nyalakan lilin lalu anak kami ini coba mau pegang itu api. Kita larang-larang dia, tapi apa yang terjadi? Dia coba masukkan tangannya, lalu tangannya kena api. Ketika tangannya kena api, apa yang terjadi? Akhirnya dia jerah. Dia merasa ternyata sakit kena api. Ya. Lalu ketika suatu saat lagi mati lampu, kira-kira menurut saudara, anak ini akan pegang api lagi atau enggak? Tidak, karena dia sudah jerah, dia tahu rasa itu sakit. Ya. Ini berkenaan dengan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mereka dibuang ke Babilonia. Oleh karena apa masalahnya? Latar belakang dari kitab Daniel ini adalah kenapa bangsa ini harus dibuang ke sana? Karena bangsa Israel bolak-balik Tuhan menasehati dan memberikan firman kepada mereka, jangan menyembah berhala. Tetapi realitanya mereka itu selalu berpaling kepada Allah-Allahnya orang Kanaan itu. Justru itu Tuhan memberikan, oke sekarang
kamu sudah aku kasih tahu terus peringatan dan firman Tuhan, kamu gak pernah mengindahkan perkataan saya. Justru itu sekarang kamu akan saya buang ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Yaitu akhirnya mereka dibuang kepada bangsa Babilonia yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Mereka menyembah patung-patung dan dewa-dewa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibuang ke sana, tetapi justru itu kita melihat kuasa Tuhan bekerja di sana. Ketika diperhadapkan dengan seperti itu, apa yang terjadi? Ternyata iman di situ timbul. Ketika kita juga diperhadapkan dengan seperti itu, kita akhirnya bisa menyadari, oh berat juga ya. Suatu saat saya kerja namanya eksplorasi. Eksplorasi itu ngebor minyak. Dan di sana kita tidak menemukan gereja. Tidak menemukan orang yang percaya. Eksplorasi saya bagian recording dan juga ngebor minyak. Kita pengen sekali untuk ketemu orang beribadah tapi nggak ada. Justru kita diperhadapkan seperti itu, kita malah mencari gereja. Ketika ada gereja di rumah atau juga di kampung, malah kita nggak pergi ke gereja. Ini pasti kita alami. Ketika ada gereja, kita nggak mau cari Tuhan. Ketika kita diperhadapkan memang nggak ada gereja sama sekali, nggak ada orang yang percaya, malah di situ kita cari Tuhan. Itulah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka dibuang ke sana, justru itu diperhadapkan untuk mereka tidak ada Tuhan di sana. Tapi justru di situ mereka mencari Tuhan. Ketika mereka dibuang ke sana, apa yang terjadi? Mereka diperhadapkan untuk mencari Tuhan. Justru di situ iman mereka dibuktikan. Tuhan mau melihat apakah memang mereka benar-benar menyembah kepada berhalanya orang Babilonia. Atau memang mereka mengingat firman yang telah pernah aku sampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah itu yang mereka ingat? Kenapa sampai ketiga pemuda ini tidak mau menyembah patung emas itu? Kenapa? Karena mereka, poin yang pertama adalah, yang saya berikan poin bagi kita adalah, orang yang tahu firman Tuhan, kalau kita bukti orang beriman, yang pertama adalah dia menghidupi firman Tuhan. Buktinya kamu beriman apa? Kalau seseorang bukti orang beriman kelihatan dari perilakumu. Bukti orang beriman itu kita lihat bahwa dia sungguh-sungguh benar percaya sama Tuhan. Ketika mereka dipaksa untuk menyembah Tuhan, bahkan negosiasi sampai 2 kali. Kenapa mereka tidak mau? Apa penyebabnya? Saya merenungkan ini dan sharing sama istri. Kira-kira ya apa? Kenapa bisa mereka sampai begitu mengambil keputusan, bahkan beriman begitu teguh sama Tuhan? Kenapa? Ternyata mereka melihat review ke belakang. Bahwa ada firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada nenek moyang mereka daripada 10 hukum Taurat. Di dalam Keluaran 20. Bahwa dikatakan apa di sana? Jangan menyembah patung, ya, atau apapun yang menyerupai, yang membuat itu kita menyembah kepadanya. Mereka ingat itu. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka menghidupi firman Tuhan itu. Justru di saat seperti itulah kita malah mencari Tuhan. Saya mengalami itu. Di saat kita merasa bebas, kita ada di hutan pada waktu itu, di eksplorasi, kerja minyak, ya.
drilling dan juga eksplorasi recording untuk ngebom di tengah laut dan juga di hutan-hutan untuk mencari minyak bumi ini. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, kita malah mencari Tuhan. Di sana nggak ada gereja. Ketika kita di kota ini banyak gereja, banyak persekutuan, kita nggak mau cari Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan memang nggak ada memang Tuhan, nggak ada orang percaya, kita cari Tuhan. Sering sekali jemaat yang dikasihi Tuhan sering terjadi begitu. Apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, saya singkat SMA, mereka juga mengalami kekeringan yang seperti itu. Jadi seseorang bukti kalau kamu beriman apa? Buktinya adalah kita menghidupi firman Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan seluruh tokoh-tokoh yang dijelaskan di dalam Ibrani pasal 11 itu. Makanya saya ambil inti daripada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti orang beriman itu apa? Bahwa kita menghidupi firman Tuhan. Seluruh tokoh firman Tuhan yang dijelaskan di dalam pasal 11 Ibrani, itu mereka menghidupi firman Tuhan. Bukti menghidupi firman Tuhan bagaimana? Suatu hari, ya, saya di Papua, dikatakan begini sama seorang bapak. Ketika saya memutuskan untuk saya pindah ke Jakarta dan ke TLCC, istri saya di Semarang. Lalu ada seorang bapak mengatakan, "Bapak di sini saja. Istrimu tinggal aja di sana, bapak di sini. Nanti kalau bapak mau punya istri, di sini saja cari." Ya. Kira-kira saya itu menghidupi firman Tuhan atau saya bernegosiasi dengan firman Tuhan? Atau saya dengar, oh iya menarik juga nih perkataan bapak nih. Kalau saya menaati perkataan bapak itu, apa yang terjadi? Omong kosong saya ngomong firman Tuhan. Omong kosong saya ngomong tentang bagaimana kita menghidupi firman Tuhan sementara keluarga kita tinggalkan demi kepentingan kita. Kita berbicara firman Tuhan demi kepentingan kita, demi nafsu kita. Tidak ada. Saya nggak mau negosiasi. Orang yang kalau menghidupi firman Tuhan itu seturut dengan perkataannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bukti orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus menghidupi firman itu dalam hidup kita. Itu kelihatan. Namanya bukti, itu kelihatan. Bukti Yesus mencintai dan mengasihi kita, apa buktinya? Dia bisa buktikan dan berikan itu bukti kepada kita bahwa dia mati di kayu salib dan darahnya tertumpah. Itu darah yang mahal sebagai materai tebusan bagi darah kita, bagi keselamatan kita. Bukti saya mencintai istri saya kelihatan, itu enggak abstrak, kelihatan kok. Bukti saudara mengasihi anakmu, itu juga kelihatan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi, kalau kita mengatakan saya beriman kepada Tuhan, itu ada buktinya bahwa kita menghidupi firman Tuhan yang ada di sini. Standar hidup kita, cermin hidup kita adalah firman Tuhan. Kalau firman mengatakan jangan bercerai, kalau saya tadi ngikuti omongan Bapak itu, kira-kira saya yang menghidupi firman Tuhan enggak? Apapun alasannya, alasan penganiayaan, alasan ini, lalu saya memutuskan, oke lah kamu di sana, saya di sini. Kan saya juga pelayanan, lalu kamu di sana. Menghidupi firman enggak orang seperti itu? Enggak. Orang yang menghidupi firman harus sesuai dengan kelakuan dan prinsip hidup dia. Termasuk Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka enggak mau negosiasi.
dengan apapun itu. Mereka ingat firman Tuhan yang disampaikan kepada nenek moyang mereka, kepada Musa disampaikan 10 hukum Taurat. Ya. Jangan menyembah kepada patung yang menyerupai apapun. Yang dibuat itu menjadi seperti Allah. Mereka ingat firman Tuhan itu, mereka menghidupi firman Tuhan itu. Dan mereka pegang teguh kebenaran itu dan mereka hidupi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengatakan saya bukti orang beriman bahwa saya harus menghidupi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, oleh karena itu kita diajak. Kita lihat firman Tuhan ini memberikan sebuah komitmen bagi kita. Di dalam bagaimana muncul iman itu? Karena firman itu sudah disampaikan kepada nenek moyang mereka dan diajar kepada anak-anak mereka. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan itu muncul dari apa? Roma 10 ayat 17, apa bunyinya? Ada yang tahu? Firman Tuhan muncul daripada pendengaran akan firman Yesus Kristus. Ketika kita sering mengajarkan anak kita tentang firman Tuhan, hanya 2 yang selalu saya ajarkan kepada anak saya. Kejadian 1 ayat 1, Amsal 1 ayat yang ke-7. Selalu saya sampaikan kepada dia, nak, saya latih dia firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah apa? Firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 masa enggak tahu sih? Biasanya ya kepala. Supaya dia tahu pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya dia tahu. Allah menciptakan. Dimulai daripada Allah. Banyak orang ateis sekarang orang pintar tapi mereka enggak percaya kepada Allah. Yang kedua. Kalaupun kamu jadi pintar, Amsal 1 ayat yang ke-7. Segala pengetahuanmu itu sumbernya dari Tuhan. Selalu itu saya kasih tahu kepada dia. Amsal 1 ayat 7. Selalu saya ucapkan. Meskipun dia belum tahu sekarang. Berulang-ulang ketika kita sampaikan itu kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Maka iman itu akan muncul nanti. Amin. Diulang. Pendengaran akan firman Yesus Kristus. Suatu saat ada anak sekolah minggu cerita ya. Karena bapaknya selalu mengajarkan tentang iman. Tentang bagaimana beriman kepada Yesus. Suatu saat anak sekolah minggu diajari bagaimana beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Suatu saat mereka cari parkiran. Nah ini kan iman yang masih namanya anak-anak. Berdua anak ini, dia masuk ke parkiran semua penuh. Doanya singkat. Tuhan Yesus, aku beriman kepadamu dan percaya berikan kami parkiran. Padahal udah muter 2 kali. Lah pas yang ketiga kali dia dapat parkir. Nah lalu dapat parkir. Ini adalah iman. Jadi ketika diajari anak-anak beriman. Lalu ada jawaban. Kita bersyukur. Ini bagian daripada beriman kepada anak. Diajari bagaimana beriman kepada Tuhan. Supaya muncul iman itu harus diajarkan firman Tuhan kepadanya. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kedua di sini adalah memiliki komitmen ya. Kalau bukti orang yang beriman, kita itu memiliki komitmen. Ya. Perhatikan di ayat yang ke-17 dan yang ke-18, khusus di ayat ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa, tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini memiliki komitmen. Ya, saya berikan di sini adalah berani mempertahankan imannya tanpa kompromi. Jadi kalau kita beriman, bukti kita beriman, kita harus berani berkomitmen sama Tuhan.
Saya berikan ilustrasi. Kalau kita beriman, suatu saat saya memutuskan untuk bertobat dan semua saya putuskan untuk berhenti mabuk, minum tuak, merokok. Ya. Saya menguji apakah ini benar-benar Tuhan. Kalau memang ini Tuhan, saya mau menguji. Ternyata memang Dia mampu melakukannya bagi diri orang percaya. Buktikan saya beriman atau enggak. Suatu saat saya perokok berat, ya. Dan oleh karena itu susah untuk melepaskan untuk merokok. Tetapi orang yang beriman harus berani berkomitmen. Berkomitmen itu kita harus memutuskan. Saya melakukannya atau tidak. Sekarang atau nanti. Putuskan sekarang. Saat itu saya masih tersedia rokok. Masih satu slop, masih bisa dihitung-hitung mungkin masih 250.000. Tapi saya memutuskan untuk berhenti saat itu. Tuhan Yesus, saat ini saya mau berhenti merokok. Meskipun masih ada rokok di situ di depan mata. Saya putuskan untuk berhenti merokok. Detik ini, menit ini, sampai selamanya saya tidak akan merokok lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Beneran Bapak Ibu, besoknya saya bekerja, ketemu dengan teman-teman yang biasa tukang perokok. Biasalah kita dihembus-hembuskan. Baunya kita tahu, rasanya kita tahu. Ya. Tapi saya mencium bau itu jadi kayak mau muntah rasanya. Bau yang tadi saya nikmati itu enak. Sekarang berubah, jadi saya mau muntah. Dan saya berpikir, benar juga ya. Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang saya anggap itu merupakan kenikmatan bagi saya. Saat saya berkomitmen kepada Tuhan, bisa mengubahkan yang tadi nikmat menjadi saya nggak suka lagi dengan rokok itu. Lalu teman-teman saya ngomong, kamu munafik, sok bersih aja. Saya bilang, ini saya sudah berkomitmen sama Tuhan. Meskipun saya dihujat dengan iman saya kepada Tuhan. Tapi justru di situ saya berani bersaksi. Menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu mampu. Ngomong mereka mustahil Pak untuk berhenti merokok. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Saya juga menguji. Apa yang dialami oleh Daniel, Sadrak dan Abednego. Logikanya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang masuk ke api itu bagaimana rasanya? Kebakar tadi saya mulai dengan ilustrasi anak saya. Coba tangannya masuk ke api, dia sudah rasa sakit. 1 menit ini api sampai 7 kali lipat. Akal manusia enggak masuk. Saya kemarin buru-buru mau masak air ya. Saya masak buka kompor, rupanya airnya hanya sedikit. Kok cepat kali masak? Ternyata saya lihat airnya sedikit. Cepat sekali. Mustahil bagi kita untuk memikirkan seperti SMA ini, dia lolos daripada api. Akal manusia nggak bisa masuk. Tapi bagi Tuhan, dia bisa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mustahil sih dalam diri kita? Kalau kita mau berkomitmen bagi Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan hidup kita. Amin. Kalau kita punya komitmen di dalam hidup kita dan berkeputusan untuk mengambil keputusan itu hari ini. Mustahil Pak untuk berhenti dari dosa ini. Mustahil Pak untuk berhenti dari saya biasanya ya ngegame 8 jam satu hari, mustahil. Kalau kamu mau berkomitmen hari ini, berkeputusan kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Untuk anak-anak muda. Mustahil Pak untuk bisa kita melepas yang namanya video porno di dalam laptop saya, mustahil mungkin. Ya, mustahil Pak untuk saya enggak berselingkuh dengan perempuan lain, mustahil. Tapi bagi Tuhan, kalau kita mengambil keputusan dan berkeputusan kepada Tuhan, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memampukan. Kalau komitmenmu untuk mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan,
Tuhan akan mampukan. Komitmen itu Tuhan akan nilai. Tuhan akan lihat komitmenmu itu di hadapan Tuhan. Ketika saya mengambil keputusan untuk berkomitmen menjadi hamba Tuhan, saya tahu ditanya, nanti istriku itu kalau nanya saya, gajimu berapa? Pernah saya kasih tahu sama istri, gajimu berapa kalau melayani Tuhan? Gaji saya 1 bulan 31 hari, itu paling banyak. Ya, 31 hari itu gajinya. Artinya saya mau memberikan, kalau saya berkeputusan dan berkomitmen melayani Tuhan, saya mempersembahkan seluruh hidup saya untuk Dia. Anakku, keluargaku, meskipun keluargaku ngomong, ya saya nggak bangga kalau kamu jadi pendeta di sini. Tapi itu komitmen saya sama Tuhan. Saya mau melayani Raja di atas segala raja. Dia akan sediakan berkatnya dan caranya untuk memberkati kita. Kalau kita punya komitmen begitu sama Tuhan, Dia akan lihat saya seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya menangis belajar firman Tuhan ini. Kok bisa Sadrak, Mesak, Abednego sampai berkeputusan seperti ini? Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika ditantang anak-anak Tuhan mau jadi sekolah pendeta, dapat apa jadi hamba Tuhan? Ya, kita dibentuk di sana, diajar sampai 5 tahun, setelah lulus juga mau jadi apa? Tapi kita dibentuk di tempat di sana untuk kita beriman. Bukti kita beriman apa? Justru di situ akan memperlihatkan Allah yang kita sembah itu. Dia akan buktikan kalau kita berkomitmen menghidupi firman Tuhan, Dia akan nyatakan dirinya bagi kita. Dia akan bekerja. Selama saya pemuritan dengan Bapak Rohani saya, Pak Steve Sanders, kita memakai buku namanya Experiencing God, berpengalaman dengan Allah. Itu kita menyelesaikan di dalam terjemahan Indonesia 12 seri. Ketika saya menyelesaikan itu, selalu saya katakan, Tuhan, hari ini saya mau berpengalaman yang baru dengan Engkau. Apa yang bisa saya berpengalaman dengan Tuhan hari ini? Ketika Tuhan saya berbicara, dengar suara Tuhan, harus berbicara kepada seseorang memberitakan Injil. Selalu saya siap Tuhan pakai. Saya mau berpengalaman dengan Tuhan. Kalau kita mau seperti itu dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin. Kemarin Bu Yani pas CG signing, Pak, sini Pak, ada seseorang yang mau saya sampaikan. Lalu diajak. Roh Kudus berbicara, saya mau berpengalaman dengan Tuhan, tidak mau taat kepada ego saya sampaikan Injil kepada Bapak yang Ibu mau sampaikan. Saya bersyukur, dengar suara Tuhan, mau berpengalaman dengan Tuhan, lakukan hari ini, dengarkan Dia berbicara. Taati. Kalau kita mau berpengalaman dengan Tuhan, taati. Dengarkan Dia berbicara, lalu taati. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita mau berpengalaman, kita harus taat. Kalau kita nggak mau taat, nggak ada pengalaman baru dengan Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga, yang terakhir, memperkenalkan Tuhan yang mereka sembah. Ini inti daripada bukti kita beriman. Tidak hanya puas dengan diri kita, enggak. Tapi bagaimana ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita juga berkesempatan memperkenalkan Allah yang kita sembah itu kepada orang lain. Kemarin Bapak yang kita injili, dari situ dia ngerti bahwa Yesus itu Allah yang menyembuhkan. Mertuanya sakit, kita ceritakan tentang Yesus sanggup menyembuhkan. 2000 tahun yang lalu Yesus berkarya menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, orang yang tuli, ya, orang yang lumpuh berjalan. Kita sampaikan itu
kepada Dia. Kesempatan bagi kita memperkenalkan Allah yang kita sembah kepada Dia. Oh iya Pak, terima kasih. Lalu kita doakan. Ini kesempatan kita. Jangan hanya fokus kita untuk kesenangan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kesempatan. Raja mengakui kuasa Tuhan dan seluruh bangsa akhirnya mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego memang berkuasa. Benar-benar Dia adalah Allah. Ini bagian daripada yang harus kita lakukan. Memperkenalkan, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan mengakui kekuasaan Allah yang disembah oleh SMA. Dulu waktu KKMBI tahu ya? Anak-anak muda baptis di sini tahu arti KKMBI? Ada yang pernah mengikuti KKMBI? Apa singkatan KKMBI? Kemah Kaum Muda Baptis Indonesia. Kita mengikuti itu dulu di BPD Jateng Sumbakteng di daerah Pekanbaru, Minas. Seluruh dari pemuda Palembang, Sumatera, Aceh, Medan, kita ngumpul di sana. Yang menyampaikan renungan itu Pak Pendeta Simbolon. Yang masih terpesona saya dengan singkatannya ini loh. Masih ingat di telinga saya singkatan SMA. Siapa di antara saudara yang masih SMA gitu ya? Oh iya, kita tunjuk tangan SMA gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan itu sangat mengena dengan Daniel ini. 3 pemuda ini namanya disingkat dengan SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang punya pendirian, punya iman yang kuat, dan punya komitmen yang teguh sama Tuhan. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Diingatkan kepada kita supaya kita menceritakan kepada orang lain, melihat iman kita itu kepada orang lain. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Tuhan. Suku-suku bangsa yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Tuhan. Dengan apa? Kita berpengalaman dengan Tuhan. Berpengalaman. Berani berpengalaman dengan Tuhan. Justru di situ kita memperkenalkan diri. Memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa itu kepada orang lain. Koba saya nggak tahu saudara. Belum pernah bahkan Google gitu ya. Masih meraba-raba gitu ya. Gimana sih Koba? Waktu lulus saya juga kuliah ke Papua. Saya selalu mau berpengalaman dengan Tuhan. Saya mau berpengalaman untuk engkau. Papua belum saya tahu. Yang saya tahu orang Papua manusia kanibal. Tapi saya mau berpengalaman dengan engkau. Justru di sana saya dibentuk berpengalaman dan pengalaman itu tidak pernah akan saya lupakan dan selalu saya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Begitu juga dengan saudara. Saya nggak tahu pengalaman hidupmu dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Ingat itu selalu. Maka itu akan membuat imanmu bertumbuh. Bahwa engkau buktikan bahwa engkau adalah orang yang beriman. Di kampus kah? Di sekolah kah? Di pekerjaan kah? Di manakah? Tuhan mau pakai engkau. Buktikan itu sama Tuhan bahwa engkau punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan akan memberkati kita. Saya tutup khotbah saya hari ini dengan sebuah ilustrasi. Suatu hari di sebuah gedung gereja, lalu teroris masuk. Mereka pakai penutup, lalu tutup mulut, lalu mereka bawa stand. Dikepung dari pintu depan, belakang, biasalah gereja, nggak ada pintu belakangnya. Tutup di sana, lalu langsung dikepung semua. Semua orang di gereja termasuk pendetanya. Oke. Satu persatu ditanyain. Ya. Setiap orang di situ. Siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan siap mati. Satu persatu ditanya mulai dari Pak Pendetanya.
Dari 200 orang, menurut saudara berapa orang yang tersisa? Yang masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika para teroris ini menyamar, ya, mereka masuk ke sebuah gedung lalu tanya satu persatu, kalau kamu menyangkal Yesus sekarang, kamu selamat loh. Kalau kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu selamat. Tanya satu persatu, Bu, masih mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau tidak, kamu mati ditembak. Satu persatu keluar, menyangkal Yesus dalam hidupnya. Satu persatu keluar. Bu, masih mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Keluar satu persatu. Ada syukur Pak Pendetanya, dia tetap setia. Dia masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari 200 orang, tersisa hanya 10. Yang mengancam bawa senjata ini tadi kepada setiap orang yang ada di situ. Langsung dia menangis di depan. Buka sorbannya dan teman-temannya ngomong sama mereka. Inilah tantangan kita sebagai orang Kristen. Kita diuji di saat tersulit, kita mau menyangkal Yesus atau tidak. Akhirnya yang menyamar sebagai teroris tadi mengomong sama mereka, saya termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ketika kita diperhadapkan untuk ditantang untuk menyangkal Tuhan Yesus, sulit sekali kita untuk ngomong mau percaya sama Tuhan atau enggak. Ketika kita diperhadapkan dengan kematian, masih mau enggak ngomong dan percaya sama Tuhan? Masih siap enggak? Ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu. Sadrak sama Abednego ini diperhadapkan dengan kematian. Masih mau percaya sama Tuhan, mau menyembah Tuhan enggak? Masih mau? Kalau tidak, kepala pecah ini. Dor. Dan mereka menyamar itu enggak sembarangan, memang bawa stand beneran. Dan justru itu dia masih mendapati daripada 200 orang di gereja, masih ada 10 orang yang masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bersyukur Pak Pendetanya masih mau. Masih mau mengakui Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu, apa pengorbanan kita? Hah? Renungkan ini dalam hidup kita. Apakah kalau sampai seperti ini, kira-kira masih bisa nggak saya mengakui Tuhan? Bagaimana respon kita? Masih ada nggak komitmen kita sama Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, maranikah kita mengakui Tuhan? Bapak Ibu, berani? Amin. Di antara ruangan ini saya lihat ada 30 orang. Kalau sampai seperti itu terjadi di ruangan ini, masih mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Mau? Berani? Amin. Saya berdoa untuk saudara dan saya. Saya nggak tahu kalau di ruangan ini kita ngomong iya, amin. Ketika kamu keluar dari gereja ini, ketemu orang di luar sana, lalu dipertanyakan dengan iman kita, masih mau bersaksi enggak tentang imanmu kepada mereka? Ini menjadi perenungan kita sebagai orang yang percaya. Pemusik silakan maju. Saya mengajak kita menyelidiki hati kita, setiap pribadi kita. Apakah
benar-benar enggak kita ini beriman sama Tuhan? Atau memang ketika kondisi mepet atau kondisi seperti apa, kita malah menyangkal Tuhan dalam hidup kita? Selidiki. Nyanyikan pujian ini dengan lembut kepada Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Yesus. Apakah ku sungguh-sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hatiku dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Setiap orang di ruangan ini, saya menantang saudara, di dalam hidupmu, yang dimana selama diberikan kepercayaan kepada kita, di pekerjaan ada tawaran, apakah engkau menyangkal Yesus dalam hidupmu? Baik di dalam pergaulanmu, baik di pekerjaanmu atau di sekolahmu, masih berani enggak mempertahankan imanmu kepada Tuhan? Berkomitmen kepada Tuhan. Kalau belum atau sudah pernah menyangkal Dia, sekarang ini kesempatan bagi kita. Taruh tanganmu di dada, minta ampun di hadapan Tuhan. Menyesali setiap perbuatan kita. Tuhan akan memberikan pengampunan. Ikuti saya berdoa. Bapa yang di sorga, saya minta ampun Tuhan. Selama ini saya menyangkal Engkau dalam hidupku. Di dalam pekerjaan, di dalam studiku, saya menyangkal Engkau. Hari ini, saya mau berubah. Dan saya mau bertobat kepada Tuhan. Dan berkomitmen untuk mau setia dan taat kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Begitu kuat, begitu berkuasa untuk menguatkan iman kami sebagai orang yang percaya, di mana teladan 3 anak muda dari SMA Sadrak, Mesak dan Abednego menjadi teladan iman dan bukti iman yang bisa kami hidupi, yang bisa kami lihat,
di dalam kehidupan para hamba Tuhan dan setiap orang yang percaya. Dan itu dapat dibuktikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, menjadi suatu bukti dan tanda dan menjadi saksi bagi banyak orang. Dan mereka melihat itu di dalam kehidupan orang percaya. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan Jemaat TLCC, menjadi berkat ketika kami pulang dari ruangan ini. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak akan pernah menyangkal Engkau dalam hidup kami. Dan tetap setia mengengkau Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Apapun yang akan terjadi, kami mau berkeputusan untuk tetap setia sama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan hari ini kita diingatkan lagi, kita diteguhkan lagi bagaimana kita harus menghidupi firman dalam hidup kita, dalam setiap aspek keseharian kita. Saat ini saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan, persepuluhan dan juga hidup kita terlebih ya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan pun sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Minta tolong Bapak Pendeta Bonar untuk berdoa. Baik, jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mempersembahkan apa yang ada pada kami. Dan juga kami memberikan dengan sukarela setiap apa yang Tuhan berikan. Baik itu berkat uang maupun berkat kesehatan dan kekuatan. Kami akan mempersembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke, baik. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Masih Tuhan memberikan kami masih bisa berdiri di atas kaki kami sendiri. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa buat seluruh gereja-gereja di Indonesia, termasuk gereja baptis pada khususnya dan juga pada khusus gereja baptis TLCC. Dan seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian pelayanan hari ini dan seluruh umat-Mu, berkati Tuhan. Biarlah firman hari ini dapat menguatkan iman kami dan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati bangsa kami dan pemimpin bangsa ini, untuk mereka mementingkan kepentingan dan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, bukan kepentingan diri sendiri. Kami juga berdoa buat panitia Natal 2022 ini. Mereka bekerja keras, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, mencurahkan segala pikiran mereka dan segala tenaga mereka berjuang sampai pada hari H nanti. Berkati seluruh panitia yang bertanggung jawab. Berkati Tuhan setiap kegiatan untuk anak-anak yang akan merayakan Natal tanggal 3 besok. Berkati anak-anak yang melayani ke sana, kami berdoa supaya anak-anak yang dikunjungi dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kado Natal yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan mereka juga dapat merasakan itu melalui perbuatan cinta kasih kami berupa ada santunan-santunan. Ada yang mereka lihat bukti iman kami beriman kepada Tuhan.
orang lain bisa lihat. Begitu juga para pemuda yang akan melaksanakan ada mission trip tanggal 9 sampai tanggal 11. Biarlah setiap anak muda ini dapat dilatih dan dapat dipersiapkan bahwa Tuhan itu punya visi dan misi masa depan. Berkati setiap anak muda yang ada hati, ada komitmen untuk hal ini. Berkati ketuanya dan seluruh pemuda yang terlibat. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dan juga elders, berkati hamba-Mu, Pastor Muksin, Pastor Alek, Pak Aswin, dan seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar ini kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Iya, sama seperti Tuhan yang melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dapur api, Tuhan kita, Allah kita, Dia juga Allah yang sanggup melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Allah sanggup. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, dengan sekarang, sukacita dan kita mau selamanya. nyatakan kita punya Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Puji Tuhan kita, puji nama Allah kita. Saudara dipersilakan untuk duduk. Kita bersatu teduh, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai ibadah kita hari ini.